Di episode sebelumnya guys, kita tahu kalau Takumi sedang menghadapi pembalap pro bernama Todoroyuki. Buat kalian yang sudah nonton episode sebelumnya, kita juga tahu kalau balapan mereka kemarin itu ngegantung. Dan by the way, video ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya guys. Dan pembalap yang memasuki tikungan pertama pada balapan kali ini adalah Takumi. Dia berhasil memimpin berkat keuntungan dari sistem FR yang ada pada mobilnya. Perbedaan itulah yang membuat Takumi berhasil memimpin di tikungan pertama ini. Walaupun Tuan Todo belum yakin apakah Tomoyuki sudah menginjak dalam-dalam pedal gasnya itu. Melihat tikungan pertama yang hanya berjarak beberapa detik, dia pun yakin kalau hal itu bisa memberikan pengaruh besar pada akhir balapan ini. Setelah mendapatkan info dari lapangan, Kyoichi pun heran kenapa Ryosuke malah menurunkan 86 padahal lintasan di sini naik turun. Apalagi sebelumnya dia sudah diperingatkan jika bukan FC milik Ryosuke yang turun, maka kecil kemungkinan proyek dia akan menang. Memimpin langsung di awal itu sebenarnya memberikan keuntungan untuk si pembalap. Tapi Ryosuke ini malah berpikir sebaliknya. Dengan Takumi yang langsung ngegas di awal, hal itu pun sudah membocorkan banyak informasi ke lawan mereka. Apalagi kalau lawan mereka ini sengaja mengalah hanya untuk mengamati. Dia mengatakan timnya sudah membuka satu kartu sehingga baginya peluang untuk mengalahkan pembalap pro itu hampir nihil. Takumi sendiri nggak akan bisa mengalahkan pembalap pro dengan semua skill yang dia miliki sekarang ini. Apalagi melihat kekurangan pada mobilnya, hal itu pun membuat keadaan semakin jelas apalagi mobil lawan sama sekali nggak memiliki kekurangan. Ryosuke sendiri nggak bermaksud jika Takumi ini nggak bisa mengalahkan Tomoyuki. Bagi Ryosuke, Takumi itu memiliki satu hal yang tidak dimiliki pembalap pro sekalipun. Itu jugalah yang membuat dia yakin menurunkan Takumi ketimbang adiknya Keisuke. Nah, di lintasan balapan ini sendiri guys dibagi menjadi 4 tahapan. Tepat setelah garis start tadi adalah lintasan sempit tanpa garis. Sekarang ini kedua pembalap sudah mau memasuki tahap kedua, di mana pelebaran jalan sudah selesai dikerjakan. Meskipun terlihat bagus, sebenarnya permukaan jalannya ini parah banget. Kalau pengemudi nggak jago, bisa aja dia ini terlempar karena aspalnya yang nggak rata. Takumi sendiri berhasil melewati tahap kedua ini dengan cukup mulus. Tomoyuki pun sedikit kagum, dia juga memuji suspensi 86 itu yang terlihat solid. Namun tetap nggak menutup kalau si 86 itu juga sekarang mulai kesulitan. Setelah balapan memasuki setengah perjalanan, barulah Ryosuke mau menjelaskan ke adiknya alasan dia ini memilih Takumi ketimbang dirinya. Ryosuke sendiri mengakui jika timnya sekarang ini mendapatkan lawan yang begitu hebat. Seorang pembalap pro yang memiliki pendirian kuat dengan segala pengalaman yang telah dia dapatkan. Memilih Takumi bukan berarti menganggap Keisuke nggak layak. Hanya saja ada satu hal penting yang akan menjadi faktor untuk Takumi menang. Faktor itu sendiri adalah bakat alami yang dimiliki oleh Takumi. Jadi balapan kali ini bukan tentang pembalap pro atau pengalaman besar yang dia miliki. Bakat alami Takumi itulah yang akan menentukan kemenangannya di balapan kali ini. Para anggota Project D pun sampai terbingung karena baru menyadari jika ternyata Ryosuke ini sudah jauh-jauh hari memikirkan teori itu. Tapi bagi Ryosuke sendiri bukan timnya lah yang sekarang ini bingung, melainkan tim lawan yang pasti bingung dengan keputusan mereka menurunkan 86. Memasuki lintasan tahap ketiga di mana jalur menurun di lintasan ini akan sedikit ketat dan juga terdapat 4 tikungan berturut-turut. Tomoyuki pun kini nggak mau berlama-lama lagi. Dia ingin langsung memanfaatkan lintasan ini untuk segera menyalip. Takumi yang terlihat terkejut nggak berdaya ketika Tomoyuki berhasil menyalipnya. Teknik menyalip yang dilakukan Tomoyuki ini sendiri dinamai dengan garis yang menghilang. Menurut pandangan Kyoichi, teknik itu sendiri sering dilakukan oleh pembalap pro di mana dia menghilang dari penglihatan di depannya. Dia memasuki titik buta dalam kaca spion lawan, menyalip lawan secepat mungkin sampai berada di jalur depan. Tepat sebelum memasuki jembatan, Tomoyuki pun berambisi untuk mencetak rekor baru di lintasan ini. Apalagi setelah jembatan ada jalur tanjakan. Tomoyuki pun akan melaju kencang untuk menyelesaikan balapan di situ. Namun setelah melewati jembatan, alangkah terkejutnya dia karena si 86 itu malah melaju dengan begitu cepat. Di jalan yang mulai menanjak ini, akselerasi Takumi pun malah semakin cepat, sehingga membuat Tomoyuki sedikit terkejut meski dia juga merasa hal itu juga nggak akan cukup. Ketika lintasan kembali diputar untuk melewati jalan tadi, Takumi pun akan menyalip Tomoyuki menggunakan taktik yang dia pakai tadi. Bagian terkeren terjadi sebelum melewati jembatannya guys, di mana Takumi ini sengaja mematikan lampunya untuk membuat dia menghilang dari pandangan musuh. Upaya yang dilakukan oleh Takumi ini pun terlihat berhasil. Tomoyuki seperti kebingungan karena dia nggak melihat mobil musuh. Ketika Takumi kembali menghidupkan lampunya, dia pun tiba-tiba sudah ada di samping. Tomoyuki yang lengah kemudian berhasil kembali disalip dengan cara yang sama. Meskipun kembali disalip, Tomoyuki nampaknya nggak terlalu khawatir. Apalagi sekarang mereka kembali memasuki 4 tikungan beruntun, Tomoyuki pun ogah banget membiarkan Takumi berlama-lama di depan. Ketika memasuki tikungan lainnya, manuver Takumi pun sedikit goyah karena Tomoyuki ini menyenggol pantat mobilnya. Dia sengaja melakukan itu untuk menghilangkan keseimbangan Takumi. Dan hal itu nampaknya berhasil guys, karena sekarang Tomoyuki kembali memimpin. Dengan garis finish yang sebentar lagi akan tiba, Takumi pun kembali memakai cara yang sama untuk kembali menyalip Tomoyuki. Tomoyuki yang sadar akan hal itu merasa trik itu sekarang gak bakal ampuh untuk kedua kalinya.
Aksi Takumi mematikan lampunya itu pun berlangsung cukup lama guys. Hal itu sendiri membuat para penonton kaget. Tomoyuki juga sampai dibikin heran padahal kan lintasan di pegunungan ini sangat minim cahaya. Nah, sebelum memasuki tikungan akhir di lintasan ini, entah kenapa Tomoyuki tiba-tiba berpindah jalur sehingga Takumi mendapatkan celah. Ia pun langsung memanuver lintasan sehingga membuat Tomoyuki kembali kaget. Kini kedua mobil dalam posisi yang sejajar di depan garis finish. Karena mobil Takumi ini lebih unggul di jalan lurus, pada akhirnya dia berhasil menang meski itu tipis banget. Setelah balapan usai, Takumi pun bertanya kenapa Tomoyuki ini tiba-tiba berpindah jalur pas di dekat garis finish tadi. Tomoyuki sih nggak menjelaskannya terlalu detail. Dia tadi cuma melihat sesuatu dan refleks menghindarinya. Bagaimanapun Tomoyuki nggak mau beralasan, dia mengucapkan selamat dan mengakui kekalahannya terhadap Takumi. Setelah balapan semalam, Takumi pun kembali mengantar tahu pada subuh harinya. Dia pun kembali merenung tentang balapannya dengan Tomoyuki semalam. Meski menang, dia ini merasa nggak puas dengan catatan waktunya. Takumi juga merasa harus segera berbenah sebelum semuanya terlambat. Sebelum pulang, Takumi tiba-tiba melihat ada cahaya dari kaca spionnya. Menyadari kalau ada mobil yang mengikutinya, dia bertanya-tanya apakah akan membiarkan mobil itu lewat atau tidak. Setelah mengingat kejadian kemarin, dia pun memutuskan untuk menantang Subaru Impreza itu. Setelah melewati beberapa putaran di Akina, Impreza itu nampaknya nggak goyah, bahkan malah lebih stabil. Takumi pun kemudian menyadari jika Impreza itu bisa menjadi penantang barunya di lintasan Akina. Merasa terancam dengan manuver Impreza itu, Takumi pun mengeluarkan jurus andalannya dengan memanfaatkan selokan. Namun ketika memasuki selokan, hal yang nggak diduga ternyata pengemudi Impreza itu melakukan hal yang sama. Dengan jalan keluarnya dari selokan yang lebih melebar, pengemudi misterius itu pun berhasil melewati Takumi dengan cukup mulus. Jurus andalannya itu pun ternyata nggak membantu. Takumi merasa nggak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain terkesan dengan si pengemudi Impreza itu. Sesampainya di rumah, Takumi pun berusaha untuk mencari ayahnya Bunta. Namun dia ternyata nggak menemukannya. Takumi kemudian merasa kalau dia ini bukan lagi pembalap tercepat di Akina setelah dikalahkan tadi. Hal itu sendiri cukup mempengaruhi mentalnya. Tapi yang belum dia sadari kalau pembalap Impreza itu adalah ayahnya sendiri. Di malam harinya, Takumi mengunjungi pom bensin untuk menyapa teman-temannya di sana. Di sini, Takumi pun segera mengetahui kalau Itsuki sedang mengambil 85-nya yang ada di bengkel. Karena mobil dia ini baru dipasangi turbo, nanti malam mereka berencana akan menguji cobanya di lintasan Akina. Setelah Itsuki tiba, keempatnya kemudian memutuskan pergi ke Akina untuk menguji coba mobil 85 itu. Di saat mereka akan menanjak, sebuah mobil tiba-tiba melaju dari arah belakang mereka. Takumi awalnya bertanya apakah itu mobil yang sama ketika mengalahkannya tadi pagi. Namun terungkap kalau itu adalah Silvia S15 yang menyusul mereka. Di puncak Akina, mereka pun membahas upgrade 85 yang sebelumnya memiliki 80 HP kini meningkat menjadi 150. Iketani pun penasaran dengan pendapat Takumi tentang mobil itu, di mana di sini Takumi menjelaskannya secara rinci. Jika peredam tidak akan bekerja dengan baik jika memiliki mesin sebesar itu. Meski dia juga merasa kalau mobil itu masih bisa lah buat ngedrift ringan-ringan. Iketani, Kenji, dan juga Itsuki pun menatap Takumi dengan penuh kekaguman atas penjelasannya itu. Merasa jika Project D telah mengubah Takumi sepenuhnya tentang pengetahuan mobil. Meskipun Takumi mencoba menampik semua itu, mereka pun kembali teralihkan ketika Silvia 15 itu kembali mendatangi mereka. Dua orang kemudian keluar dari mobil menjelaskan kalau mereka dari Tokyo nggak sengaja mampir untuk balapan. Ketika keduanya memeriksa mesin 85 itu, mereka pun terkejut melihat mobil tua dipasangi mesin sebesar itu. Mereka berdua di sini seperti merendahkan tim Speedstar karena nggak memiliki sirkuit resmi. Namun Iketani menjawab hanya karena mereka melewati mobil dengan HP rendah di jalan lurus itu bukan berarti apa-apa. Keduanya pun kembali ke mobil dengan memarkirkan mobil mereka sengaja di pinggir jalan. Iketani yang sadar dengan itu pun memutuskan akan meladeni mereka. Meskipun Takumi ini menolak untuk balapan, Iketani memohon ke dia untuk menjadi jaminan. Jadi kayak dia memintanya untuk tetap berada di belakang berjaga-jaga jika dia nanti kalah. Ketika Iketani menuruni bukit, Silvia S15 itu pun segera menyusulnya turun. Kenji melihat S15 mengikuti mereka di belakang dan memberitahu Iketani yang merasa terburu-buru bertempur karena dia ini sudah lama tidak balapan. Saat Takumi memasuki tikungan dengan kecepatan maksimal, Itsuki merasa ini adalah mobil yang sama sekali berbeda. Takumi kemudian menyatakan dia nggak yakin Iketani ini akan bertahan selama itu. Meskipun dia mungkin bagus di tikungan berkat pengetahuannya tentang mobil, namun Silvia S15 memiliki traksi dan juga stabilitas yang lebih baik saat keluar dari tikungan. Saat Iketani berjuang untuk mempertahankan keunggulannya, Silvia S15 itu pun melewatinya dari samping untuk segera menyalip. Iketani pun mengungkapkan ketidaksenangannya saat pengemudi Silvia S15 itu mengejek dirinya. Saat keduanya ini membual tentang kemenangan mereka, tiba-tiba mereka ini kembali melihat sepasang lampu yang ada di belakangnya. Mengira itu adalah S13 yang baru mereka salip, namun itu adalah 85 yang mereka ejek di atas tadi. Saat keduanya memasuki tikungan, pengemudi Silvia itu pun terkejut karena 85 itu bisa menyusulnya dalam hitungan detik.
Pria di sampingnya pun berusaha memberitahu kalau itu bukan S13. Namun sang pengemudi nggak peduli dan lebih memilih untuk berkonsentrasi. Ketika memasuki tikungan, pengemudi itu pun mengerem sambil meneriaki jurus pamungkasnya. Namun yang kembali mengejutkan, 85 berhasil melewati mereka dengan mudah karena menggunakan teknik selokan di sudut tikungan. Kedua orang dari Tokyo itu nampak nggak percaya sekaligus kagum. Kemudian mereka baru menyadari kalau mobil mereka sedang menabrak tepi jalan. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang gadis bernama Kyoko dari tim Sadamine. Setelah itu kita diperlihatkan Keisuke dan juga Fumihiro yang sedang memantau lintasan di daerah Sadamine. Ketika mereka memarkirkan mobil di dekat sebuah restoran, Kyoko pun muncul karena sedang mencari HP-nya yang tadi jatuh. Pertemuan keduanya pun terjadi karena ternyata Keisuke lah yang menemukan HP-nya terjatuh. Kyoko yang kaget seketika langsung bereaksi dan merasa jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Keisuke. Pada malam harinya, tim balapan Sadamine pun sudah bersiap jika nanti Project D memang benar mendatangi wilayah mereka. Meskipun para anggota sudah mengetahui kekuatan tim lawan, mereka nampaknya nggak khawatir karena memiliki pembalap andalan yang ada pada diri Kyoko. Namun seperti yang kita lihat kan, Kyoko nampaknya nggak fokus semenjak pertemuan pertamanya dengan Keisuke. Dan by the way, Kyoko sendiri sampai saat ini belum tahu kalau Keisuke itu ternyata dari Project D. Tidak lama berselang, tim balap dari Sadamine pun mendapati kabar kalau Project D sebentar lagi akan datang. Sementara Kyoko yang sekarang memiliki firasat kalau mobilnya ini seperti ada masalah. Ketika tim Project D datang, alangkah terkejutnya Kyoko kalau ternyata Keisuke itu adalah pembalap dari Project D. Dia juga kembali terkejut ketika mengetahui lawannya besok adalah Keisuke. Balapannya sendiri menurut gua cukup menarik guys, karena mobil mereka ini sama-sama tipe FD Mazda RX-7. Malam ini pun tim Project D meminta izin untuk menguji coba mobil mereka pada lintasan Sadamine. Ketika tim Project D sedang menyiapkan mobil, Keisuke pun akhirnya diberitahu kalau lawannya nanti adalah orang yang dia temui kemarin siang pas di restoran. Pertemuan dengan cara seperti ini sebenarnya membuat Kyoko nggak begitu senang, apalagi dia harus berbalapan dengan orang yang dia sukai. Namun teman dekatnya mendesak agar Kyoko ini mengerahkan seluruh kemampuannya agar Keisuke nanti bisa terkesan pada dirinya. Di malam sebelum balapan, firasat Kyoko tentang mobilnya itu ternyata benar. Ketika dia ingin menemui teman-temannya di puncak, mobilnya ini tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dan kebetulan lagi Keisuke yang juga menuju puncak melihat kejadian ini. Dia pun memutuskan singgah untuk menanyakan keadaan mobil Kyoko. Melihat kondisi mobil lawan yang kurang siap, Keisuke pun terlihat kecewa karena Kyoko dan timnya ini seperti nggak mempersiapkan diri. Kalau memang bermasalah kan seharusnya Kyoko memperbaikinya tadi siang. Keisuke pun pergi dengan mengatakan kalau dia hanya buang-buang waktu saja berbalapan dengan tim dari Sadamine. Perkataan Keisuke itu pun sontak membuat Kyoko sedih. Bahkan dia nangis karena orang yang dia sukai sekarang malah balik membencinya. Namun selama beberapa saat ternyata Keisuke kembali datang dengan timnya untuk menawarkan bantuan. Mobil Kyoko pun dibawa ke puncak untuk diperbaiki oleh mekanik dari Project D. Sikap gentle Keisuke itu pun semakin membuat Kyoko ini nggak bisa menyembunyikan rasa sukanya. Terlepas dari balapan mereka yang sebentar lagi akan dimulai, dia pun berambisi untuk membuat Keisuke terkesan. Sebelum balapan, Kyoko sendiri bahkan mengabaikan rencana awal yang telah disusun oleh timnya. Dia ini ngotot banget ingin memulai balapan di depan. Para anggotanya pun nampak mengerti dengan kemauan Kyoko itu. Sebelum balapan, Ryosuke juga memberikan nasihat ke adiknya kalau di tengah-tengah jalan nanti dia ini bingung, maka yang harus dia ketahui kalau mobil lawannya itu adalah single turbo. Ketika balapan dimulai, Kyoko pun semakin termotivasi untuk menunjukkan kemampuannya di depan orang yang dia sukai. Itu juga alasan dia mengapa memilih start di depan, agar Ryosuke bisa melihatnya sendiri bagaimana potensi yang dia miliki. Permukaan jalan yang bergelombang pada awalnya membuat Keisuke ini terkejut, tetapi dia berhasil beradaptasi sambil diam-diam memuji cara menyetir Kyoko yang tegang dengan single turbonya itu. Dalam balapan kali ini, Keisuke pun terus memikirkan nasihat dari kakaknya tentang mobil lawan yang memiliki single turbo. Menurut pandangan Ryosuke, mobil Keisuke yang memiliki dua turbo nggak bakal cocok di lintasan seperti ini. Maka dari itu, dia menilai jika balapan kali ini seimbang akibat kekurangan dari mobil Keisuke itu. Tergantung dari bagaimana Keisuke ini bisa mencari celah untuk menyalip Kyoko nanti. Sepanjang balapan, Keisuke pun semakin tegang karena akselerasi Kyoko ini semakin sulit untuk ditandingi. Dia juga terus-terusan mencari jawaban dari nasihat kakaknya tadi. Dan ketika Kyoko melakukan kesalahan, pada akhirnya dia mengerti ada satu kekurangan dari mobil yang memiliki single turbo. Saat Keisuke mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, dia pun berakselerasi di tikungan terakhir untuk menyalip Kyoko. Sebelum mencapai garis finish, balapan berakhir dengan Keisuke yang berhasil memenangkan balapan di tikungan terakhir. Meskipun Keisuke menang, dia pun mengungkapkan rasa ketidakpuasannya dengan penampilannya malam ini. Beruntung juga dia mengetahui kelemahan lawannya di detik-detik akhir tikungan. Meskipun terlambat mengetahuinya, Keisuke bersyukur masih bisa menang. Nah, sekarang giliran Takumi yang akan berbalapan menuruni lintasan ini. Dia akan melawan pembalap bernama Nobuhiko Akiyama dari tim Sadamine.
Dalam balapan menurun kali ini, Takumi akan memulai dari depan sesuai permintaan musuh. Nobuhiko sepenuhnya sadar bahwa dia ini tidak dapat mengalahkan Takumi, baik dalam keterampilan maupun dengan mobilnya. Dia di sini lebih fokus untuk mempelajari teknik menyetir dari Takumi, karena informasi itu dapat berguna bagi sepupunya yang ada di tim Saitama. Sebelum balapan, Ryosuke pun memberikan instruksi khususnya kepada Takumi. Dia meminta untuk terus menjaga jarak selama putaran pertama. Lalu setelah memasuki putaran kedua, barulah Takumi bebas melakukan sesukanya. Selagi balapannya sedang berlangsung, Kyoko pun memberanikan dirinya untuk menemui Keisuke. Dia ini sebenarnya ingin mengajak Keisuke kencan tapi nggak berani buat mengungkapkannya. Dan ketika mengetahui kalau Keisuke ini nggak memiliki pacar, Kyoko pun senang banget dan langsung memutuskan pergi begitu aja. Yang mana hal itu membuat Keisuke berpikir kalau Kyoko ini adalah wanita yang aneh. Kembali ke balapan, Nobuhiko pun terlihat hanya mengikuti si 86 ini sambil mengamati cara mengemudinya. Sementara Takumi, dia ini tetap pada instruksi awal Ryosuke. Mengemudi dengan kecepatan yang sangat terkontrol, bahkan dia ini melaju nggak lebih dari 9000 rpm. Setelah melewati putaran pertama, barulah Takumi ini mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Sehingga balapan kali ini nggak berlangsung lama karena Nobuhiko kalah secara telak. Namun berkat balapan ini, Nobuhiko akhirnya mendapatkan satu cara untuk mengalahkan si 86 itu. Seperti yang sudah diprediksi kalau tim Project D nantinya akan melawat ke daerah Saitama untuk menantang pembalap terbaik di sana. Para teman-temannya di pom bensin pun ikut senang dengan kemenangan yang didapat Project D di wilayah Sadamine. Mereka pun berencana akan menonton Takumi balapan ketika mendatangi Saitama nanti. Meskipun kalah, Kyoko nampaknya masih belum bisa melupakan sosok dari Keisuke. Malah dia ini semakin jatuh cinta dan berencana untuk menemuinya. Di malam harinya, dia pun sampai mendatangi kandang tim Project D hanya untuk bertemu dengan sosok yang dia puja-puja itu. Pada awalnya, Kyoko ini mengutarakan perasaannya kepada Keisuke tentang dia yang sangat menyukainya dan juga kagum dengan teknik mengemudinya. Namun nyatanya cinta Kyoko kepada Keisuke ini bertepuk sebelah tangan guys. Keisuke malah memintanya untuk tidak mendatanginya lagi jika nggak ada perlu. Dia merasa kalau Kyoko ini cuma mengganggu saja kalau datang hanya untuk urusan cinta. Kyoko pun pada akhirnya menangis mendengar perkataan Keisuke itu. Tapi di lain sisi kita juga mengetahui ambisi besar Keisuke yang menjadi pembalap terbaik. Apalagi Takumi semakin jago semenjak bergabung dengan Project D. Maka tidak ada alasan lain bagi Keisuke untuk berurusan dengan wanita. Kita sekarang berpindah ke daerah Saitama, di mana Nobuhiko sekarang mendatangi sepupunya untuk memberitahu cara mengalahkan si 86 itu. Kemungkinan pembalap dari Saitama bernama Sakamoto akan meladeni Takumi. Dia pun penasaran tentang cara seperti apa yang sudah Nobuhiko dapatkan. Dan Nobuhiko pun menunjukkan senjata rahasia inilah yang akan bisa mengalahkan si 86 Takumi itu. Senjata rahasianya itu sendiri guys terdapat pada mobil Suzuki Cappuccino ini. Pada malam harinya, Nobuhiko pun membawa Sakamoto untuk menguji coba mobil tersebut. Dengan catatan waktu yang begitu cepat, Nobuhiko pun yakin banget faktor beban yang lebih ringan di mobil ini akan membawa mereka pada sebuah kemenangan. Sementara di toko tahu Fujiwara, ayahnya Bunta memberitahu Takumi kalau sudah saatnya dia memberikan mobil 86 itu. Di sini Takumi belum tahu kalau ayahnya itu sudah membeli mobil baru guys. Dia malah berpikir kalau ayahnya nanti pasti akan membeli mobil biasa macam minivan itu karena faktor usianya. Sedangkan sekarang tim Project D melalui Keisuke dan juga Fumihiro sedang mensurvei lintasan balapan mereka di daerah Saitama. Di sini Fumihiro pun menyinggung tentang Kyoko yang dirasanya cocok dengan Keisuke. Apalagi mereka berdua ini kan memiliki hobi yang sama tentang otomotif. Namun bukan bermaksud nggak menyukai Kyoko, Keisuke pun mengutarakan kalau dia ini hanya mau fokus di Project D. Dia nggak mau fokusnya teralihkan cuma karena wanita. Fumihiro pun merasa fokus Keisuke ini terlalu ekstrim sampai mengabaikan yang lainnya. Di samping Keisuke yang cuma terlihat terdiam ketika mendapatkan omongan itu. Karena balapan di Saitama sebentar lagi akan terjadi, tim dari Sadamine pun sampai membuat taruhan karena mereka sangat yakin kalau tim dari Saitama bisa mengalahkan 86 itu. Kyoko sebenarnya diajak untuk ikut bertaruh juga, tapi teman-temannya memaklumi kalau Kyoko ini nggak mau ikutan, karena mereka juga tahu kalau Kyoko sangat menyukai Keisuke dari Project D. Di tempat lain, rombongan Project D pun kini memulai perjalanan mereka menuju lintasan balap di daerah Saitama. Di sela-sela perjalanan ini, Ryosuke pun mengungkapkan balapan kali ini akan menjadi balapan tersulit bagi Takumi. Dia menggarisbawahi kalau balapan kali ini merupakan tantangan terbesar untuk Takumi. Ketika sampai di puncak, tim dari Saitama pun menyambut Project D dengan cukup hangat. Mereka juga mengizinkan tim lawan untuk menguji coba lintasan ini sesuka hati mereka. Melihat cuaca yang gak bersahabat, Ryosuke pun memprediksi 50% kemungkinan balapan besok malam akan turun hujan. Dia pun meminta kedua pembalapnya untuk terus berkonsentrasi, karena sampai pagi nanti mereka akan melahap 50 putaran. Sama halnya dengan tim lawan, mereka juga memprediksi kalau cuaca besok malam akan turun hujan. Nobuhiko pun merasa nggak khawatir karena itu juga bisa menjadi keuntungan dengan mobil kecil mereka. Balapan kali ini pun nampaknya akan seru guys, karena mereka nanti akan hujan-hujanan menuruni bukit.
Keesokan siangnya, Kyoko yang resah terlihat nggak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya dengan sang pujaan hati. Di tengah perjalanannya, dia pun melihat mobil Keisuke yang terparkir di pinggir jalan. Kyoko nampak begitu senang, dia langsung menghampiri mobil itu untuk sekedar menyentuhnya. Tapi yang nggak dia sadari, ternyata Keisuke ada di dalam yang sedang berusaha untuk tidur mengisi tenaganya buat balapan nanti malam. Karena sudah terlanjur kebangun akibat kehadiran Kyoko, Keisuke pun mengajaknya untuk pergi makan di sebuah restoran. Kyoko pun terlihat senang banget karena bisa makan bersama dengan pujaan hatinya itu. Selepas makan, Keisuke mengajaknya untuk kembali karena dia merasa udah ngantuk setelah makan tadi. Dalam perjalanan mereka menuju ke puncak, cuaca yang mendung pun kini sudah turun hujan. Dan Kyoko kemudian dikagetkan karena Kyosuke yang sudah tidur duluan sebelum mereka sampai di parkiran. Udah cuaca yang dingin gini ditambah hujan yang deras, semakin pudaslah Kyosuke ini tidur. Kyoko bagaimanapun pasti sangat menikmati momen langka ini. Apalagi Keisuke baru terbangun tengah malam sebelum balapan dilangsungkan. Kembali ke puncak, singkat cerita, tim dari Saitama pun telah hadir untuk memulai balapan ini. Meskipun hujannya semakin deras, kedua tim terlihat gak keberatan untuk memulai balapan ini sesegera mungkin. Takumi dan Sakamoto pun bersiap untuk memulai balapan menurut mereka di lintasan berliku dan juga hujan ini. Hitungan mundur telah dimulai dan kedua pembalap pun melesat di jalanan yang dipenuhi hujan dan juga genangan air. By the way, episode hari ini gue tutup sampai di sini saja guys. Balapan keduanya bakal kita lanjutin lagi di part selanjutnya. So, jangan lupa tekan tombol like-nya kalau kalian suka dengan rangkuman kita hari ini. Kalau kalian berkenan juga, komen di bawah apakah kita bakal lanjutin part berikutnya secepat mungkin.